Halo guys, apa kabar lu semua? Semoga lu semua dalam keadaan sehat selalu. Pada review kali ini ada satu keluaran dari Fragrance World yang udah kita tunggu-tunggu. Dan itulah yang menyebabkan kenapa gue belum bikin 5, 10, ya, 7, ya, 12, 15 favorit Fragrance World, parfum favorit Fragrance World gue, ya, yang udah banyak lu tanya-tanya di kolom komentar, bang, mana nih list dari parfum Fragrance World favorit lo, gitu. Nah, yang gue tunggu-tunggu udah keluar guys, ya. Jadi mungkin sebentar lagi gue akan bikin list favorit Fragrance World atau favorit cologne gue, ya. Yang pertama adalah Tobacco Gourmand dari Fragrance World. Bungkusnya, ya, mirip Leatherwood yang waktu itu pernah gua juga review, ya, Tobacco Gourmand. Ini dia botolnya guys, Tobacco Gourmand dari Fragrance World yang mengklon Tobacco Color dari Dior. Lihat dasar botolnya guys, ya, gede banget, bisa buat ngulek sambal. Oke. Tobacco Color sendiri itu dirilis 2021, ya. Ini baru dirilis oleh Fragrance World. Performer dari Tobacco Color itu Franco Damasi. Franco Damasi adalah super performer ya guys, yang membuat Dior Homme Intense. Dan jangan lupa, Franco Damasi adalah bapak dari Dior Sauvage, ya, di tahun 2015, dan juga flanker dari Sauvage. Nah, langsung saja kita rasakan seperti apa aromanya. 3 ceruts di udara. Oh, sprayernya keren banget, nice. Wow, ini aroma yang gue dapet namanya adalah Tobacco Gourmand, ya. Yes, this is Gourmand, ya, Gourmand, parfum yang punya unsur makanan gitu, ya. Ini aroma yang sangat kuat di sini adalah yang pertama justru adalah honey, ya, madu, baru dilingkari, ya, oleh tembakau. Dan juga aspek yang gue dapat dari sini yang menambah manis dari parfum ini adalah aspek fruity-nya, ya. Walaupun di penjelasan notesnya di toko online tidak ada kayu manis dan kumarin, ya, tapi ini jelas ada kayu manis dan kumarinnya. Ini gue pakai kemarin, ya, sore sampai malam. Ini tahan di 6 jam guys, ya, 6 jam, ya, dengan saran gue 8 sampai 10 ceruts kombinasi kulit dan baju. Ini tahan 6 jam dengan projection di 1 meteran di 30 menit awal. Sisanya aromanya masih radiasi sampai selengan gitu, ya, dan masuk 5-6 jam sudah skin scent. Tapi kalau dipakaian guys, ini aromanya cukup awet banget guys, ya. Bahkan sampai tadi pagi gue bangun tidur, gue sniff di kulit gitu, masih berasa guys. Dan juga di pakaian. Definitely ini parfum malam. Ini cocok dipakai cewek maupun cowok guys, ya. Cukup unisex. Ketika usia lu sudah 27 tahun, cowok yang gue bayangkan makin lah cowok yang mature, gentle, ya. Dia suka petualangan, ya, bukan petualangan cinta tapi petualang alam. Ini keren banget dipakai di alam bebas, ya, especially misalnya di gunung, pegunungan, ya, dingin gitu.
Ini keren abis ya. Lo pakai parfum ini sambil minum kopi, berhadapan dengan keagungan alam di sekitar lo ya, daerah gunungan. This is very good guys ya. Coba di kulit. Wow, nice. Madunya ini nonjok bener ya. Baru nomor 2 adalah tembakau di belakangnya ya, sebagai supporting. Kita bisa mencium aroma smoky ya, sedikit smoky, dan juga amber ya, sebagai tiang dari parfum ini. Yes, sebagai sebuah parfum, gua nggak punya tobacco color, tapi sebagai sebuah parfum ini gue hargai di skor 80. This is great, this is good, nice. Kalau dibandingkan dengan fragrance world yang leather oud, nah ini mirip banget kan guys. Lo hampir nggak bisa bedain ya, cuma beda di stikernya. Sama seperti leather oud-nya Dior dan juga tobacco color-nya Dior, itu botolnya juga kayak gini, sulit juga dibedakan antara mereka berdua. Kalau tobacco gourmand ini adalah tobacco honey, maka leather oud ini wow, ini keren banget guys. Tanpa lo tahu dia dupes dari apa. This is so powerful. Salah satu favorit gue dari fragrance world. Very strong guys ya, luar biasa. Lebih ke cloves ya, cengkeh, oud, leather. Keren abis, kedua-duanya keren abis. Bungkus keduanya pun mirip. Yang berikutnya yang udah kita tunggu, yaitu dupes dari Spice Bomb ya, Spice Bomb Extreme dari Viktor and Rolf, yang merupakan salah satu parfum kesukaan gue juga. Wah, kemewahan dari tobacco ya, vanilla. Ini salah satu Hall of Fame ya, parfum keren habis, diracik oleh Carlo Benem dan Jean-Christophe Herold. Carlo Benem, gue punya Polo Deep Blue ya, itu juga beliau ngeracik ya. Gue juga ada Chic for Men, itu beliau yang ngeracik. Beliau memang jago banget ya meracik parfum-parfum dengan aroma fruity yang menyangga ya. Polo Deep Blue itu mangga, untuk yang Chic for Men semangka ya, watermelon, keren habis. Jean-Christophe Herold, dia pernah meracik The One Luminous Night ya, Dolce & Gabbana, The One yang EDP Intense. Lalu juga ada David of Coldwater yang versi parfum, yang belum masuk ke Indonesia ya. Tau lah toko-toko online kesayangan ya, David of Coldwater versi parfumnya. Penasaran gue aromanya seperti apa. Dan juga tentunya Spice Bomb yang infrared ya, yang EDP, yang versi EDP nya beliau juga yang meracik. Harganya cukup menguras kantong guys ya, bisa bikin kita makan mie setiap bulan selama berbulan-bulan. Untuk itu Fragrance World sudah ada membuat clone-nya Eau de Spice Marc and Victor ya, Eau de Spice Extreme. Wah, mengingatkan kita kan botolnya. Lihat guys ya, ada belt ya, ada sabuk emasnya di sini ya. Untuk botolnya tentunya sangat berbeda ya. Ini salah satu botol terindah ya guys ya. Paling unik yang pernah ada, seperti granat. Ini justru seperti botol minuman tentara ya guys bentuknya. Gue sangat bersyukur guys,
bentuknya tidak sama dengan ini, karena bentuk ini susah guys ya. Ketika kita melakukan travel atau perjalanan, ini pastinya akan cukup bermasalah ketika lo di bandara guys ya. Petugas bandara ketika periksa tas lo, dipikir lo membawa granat beneran ya. Lo harus repot-repot menjelaskan bahwa ini parfum ya. Yang pastinya kita tidak akan membiarkan ini disita oleh pihak bandara. Ini price-nya lumayan guys ya. Aromanya apalagi, this is an art. Nah ini dia guys, ini bentuknya aman ya. Untuk cairannya lo bisa lihat ketika ada cahaya ya guys. Lo terawang gini kelihatan untuk cairannya ya, walaupun ini botolnya gelap. Eau de Spice Marc and Victor Extreme 5 Truths. Ini mantap guys. Kemiripannya bisa gue bilang sekitar 85% ya, 85% plus mirip dengan Spice Bomb. Bukan hal yang jelek guys ya, 85%. Kalau gua coba Europe ya, coba di kulit. Ini sprayernya bagus juga guys ya. Ini aromanya mengingatkan gua akan Bulgari Man in Black, yang juga pernah diklon di Fragrance World, Bavaria Man Intense. Ini salah satu keluaran Fragrance World yang keren banget guys. Wow, ini tobacco juga ya, kuat banget juga di cinnamonnya. Nah itu yang mengingatkan gue di sini guys. Ini tidak seperti Spice Bomb Extreme. Tobacco vanilanya kuat banget karena vanila yang dipakai di situ adalah vanila berkualitas tinggi ya. Di sini yang gue rasakan selain tobacco dan vanila, di sini definitely punya dosis kayu manis dan kumarin ya, kumarin yang cukup tinggi ya, sehingga ada semacam plot twistnya ya. But it's okay, itu adalah seni dari racikannya. Yes, menurut gua guys, James Bond ya, lo tentunya tahu James Bond, tokoh di film yang sangat terkenal itu ya. Ini adalah parfum James Bond. Ini adalah parfum James Bond yang sesungguhnya ya. Spice Bomb Extreme itu adalah parfum James Bond yang sesungguhnya. Yang sangat mind blowing dari parfum ini adalah ketika memasuki dry down-nya guys. Di dry down-nya dia akan, bisa gua katakan 90% mirip banget dengan Spice Bomb Extreme guys. Pembukaan dari sebuah parfum itu ya, top notes-nya ya, itu adalah mungkin 15 menit ya, 15 menit 20 menit paling lama, itu paling hanya bertahan segitu guys ya. Ketika lo sudah berada di tempat dimana lo akan beracara atau lo ketemu dengan orang yang akan lo ajak bicara dengan lo, mungkin fase top notes-nya ya, fase pembukaannya sudah hilang ya. Ya, opening dari sebuah parfum adalah marketing guys ya. Wow. Supaya orang ketika nyium pertama, wah mantap nih aromanya.
Tapi yang paling penting itu sebenarnya guys ya adalah middle notes dan bass note-nya ya, dry down-nya. Bass note-nya bahkan gue bilang adalah fase yang paling penting dari parfum, karena itu adalah fase yang paling panjang yang akan kita hirup guys. Walaupun ada beberapa parfum juga yang aroma di top notes-nya masih ke bawah ya guys, sampai ke dry down-nya, saking kuatnya itu bahan-bahan di top notes-nya ya. Tapi jelas guys, aroma yang akan dicium oleh orang yang akan ketemu dengan lo ketika lo semprot parfum di rumah nantinya di tempat tujuan lo adalah base note-nya guys. Untuk lo para penggemar setia channel ini, 5 truths dari Eau de Spice Extreme, 5 truths dari Tobacco Gourmand. Guys, ketika dicampur ini justru aromanya makin gila guys. Demikian review singkat gue guys untuk kedua parfum pada kesempatan kali ini. Tetap semangat, stay healthy, stay wangi, salam wangi.